قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah teman-teman, alhamdulillah saya sudah ada di daerah Bedugul di Kabupaten Tabanan. Nah, saya berada di balainya Masjid Besar Al-Hidayah. Nah, kita ada di depannya dan di samping saya udah ada penampakan atau view dari pemandangan dari Danau Beratan. Insya Allah saya akan bahas di tempat ini, dan ada tempat lagi satu, yaitu adalah tikungan jalan naik mau ke daerah Gitgit. Nah, insya Allah akan saya bahas dua tempat ini dan bagaimana kita sebagai seorang muslim memandang tempat-tempat yang dimitoskan, tempat-tempat yang dianggap bahwasannya tempat tersebut angker dan sebagainya. Insya Allah akan kita bahas bagaimana sikap kita menyikapi hal tersebut. Untuk yang pertama, insya Allah akan saya bahas mengenai Danau Beratan ini. Jadi dulu sebelum pandemi COVID-19, tempat ini sangat ramai, apalagi di masjid ini. Bahkan saking ramainya di masjid ini, kadang orang sholat pun imamnya banyak. Jadi karena saking banyaknya orang terburu-buru untuk sholat, nah itu saking banyaknya orang yang main ke daerah sini. Namun semenjak pandemi COVID-19 tidak ada lagi wisatawan yang ke sini. Dan ketika wisatawan banyak berkunjung ke tempat ini, diyakini oleh masyarakat di sini adalah maka tempat ini akan meminta tumbal. Dulu pernah ada, jadi di bawah sana itu ada jembatan kayak dermaga dari kayu, itu sering jatuh, dan orang jatuhnya pun pasti akan tenggelam dan nggak ketemu. Paling ketemunya beberapa waktu kemudian. Dan itu nggak terlalu dalam kok. Saya pernah mancing di sana juga. Saya pernah ukur dengan alat mancing saya. Itu kurang lebih sekitar 1,5 meteran. Jadi nggak sampai 2 meter. Itu cukup kalau misalkan orangnya bisa renang ataupun nggak bisa renang, dia pegangan kayu ataupun napak kakinya di bawah tuh sebenarnya bisa. Cuma ya wallahualam, dia turun, dermaganya retak, jatuh, orangnya tenggelam. Dulu sering kali terjadi hal seperti itu. Jadi masyarakat sekitar biasanya meyakini di tempat ini, di danau ini, di atasnya itu ada sebuah kerajaan bangsa jin yang setiap saatnya akan meminta tumbal, yaitu tumbalnya manusia. Sebenarnya tumbal-tumbal tersebut tuh nggak ada dalam istilah Islam, itu nggak ada. Mereka bisa dikatakan tumbal ketika mereka meninggal lalu difitnahin oleh bangsa jin bahwasannya dia akan jadikan tumbal. Sebenarnya tumbal itu dalam istilah Islam nggak ada. Dia orang tersebut meninggal atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi emang umurnya dan dia meninggalnya terjadi hal tersebut atau asbabnya dia meninggal karena tenggelam, itu udah sunatullah, itu takdir dari Allah yang ditentukan oleh orang tersebut. Ketika dia meninggal terjadilah hal tersebut. Nah, ketika itu ditumbang oleh bangsa jin, menjadikan sebuah mitos, lalu menjadikan sebuah kepercayaan bagi masyarakat sekitar, akhirnya diyakini dan menyebar sampai sekarang. Seperti itu. Lalu banyak sekali contoh, saya pernah baca di salah satu blognya blogger yang sering keliling Indonesia. Dia pernah mengetik di blognya itu, bertemu ketika dia main di danau ini, dia memejamkan mata dan dia bertemu seorang putri yang sangat cantik menggunakan baju yang berlapis dengan emas,
lalu dia melihat ada kerajaan di tengah air. Walau alam seperti apa, saya baca di blognya seperti hal tersebut. Lalu ada beberapa dari masyarakat sekitar juga, termasuk teman saya di sini, ada beberapa orang yang emang meyakini dan pernah melihat ada kerajaan di tengah danau ini. Ya, tapi memang bangsa jin dan bangsa iblis itu emang mereka menyerupai arsy Allah di atas lautan, di atas air. Makanya mereka ingin menyerupai arsy seperti Allah Subhanahu wa taala dengan membuat kerajaan di atas air. Seperti itu. Dan banyak juga teman-teman yang di sini yang dibilang punya indera keenam itu sering melihat penampakan ular naga lah, ular apa dan segala macam. Ya itulah perwujudan bangsa jin. Yang penting kita nggak boleh meyakini dalam artian mitos tersebut ada dan bisa mencelakakan kita. Nah, nanti akan saya bahas di akhir, insya Allah. Lalu yang kedua itu ada tikungan arah ke daerah Gitgit. Itu emang jadi emang dari segi medannya sendiri itu sangat curam. Jadi kalau misalnya kita dari bawah itu benar-benar nikung langsung sekali ke atas. Dan kalau dari atas pun itu langsung nikung sekali ke bawah. Dan itu dimitoskan bahwasanya masyarakat di sana sering melihat ada cewek cantik nyebrang jalan, lalu ada nenek-nenek menyeberang jalan. Lalu ketika di sana itu banyak sekali, di sana itu ada monyet. Kadang orang-orang berhenti di sana untuk ngasih makan monyet atau memberi makan monyet. Tapi kadang-kadang orang yang berhenti di sana motornya mati. Orang yang berhenti di sana melihat suatu penampakan dan sebagainya. Di sana itu jadi sering ada orang kecelakaan, jatuh. Ya kalau kita lihat dari segi medannya sih emang sangat curam, dan kalaupun hujan itu pasti sangat licin. Nah, saran saya dan semestinya, nah ini tips dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari 1400 tahun yang lalu, bahwasanya ketika kita hendak keluar rumah, kita disunahkan untuk membaca doa Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, baca itu. Lalu ketika berada di suatu tempat, entah itu tempat apapun itu, dan apalagi tempat yang sampai dimitoskan angker, dimitoskan memakan tumbal dan sebagainya, kita disunahkan untuk membaca doa A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dibaca itu sebanyak 3 kali. Kalau nggak hafal bisa kita ta'awudz atau baca bismillah atau membaca 3 kul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dan insya Allah kita akan terhindar dari hal-hal yang akan membahayakan kita atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita jangan sampai mentang-mentang iman kita tebal, kita ngerasa ibadah kita bagus, kita menjalankan sunnah-sunnah bagus, lalu kita pergi di suatu tempat dengan petatang-petenteng, dengan ujub, dengan sombong. Nah, itu yang nggak boleh. Kita biasa aja. Ketika kita berada di suatu tempat yang dimitoskan angker dan banyak mitosnya, kita biasa aja. Ya kita tetap berikhtiar, berdoa kepada Allah, tapi jangan sampai sombong. Karena ada salah satu riwayat yang pernah saya baca, yaitu ada suatu kampung, ada suatu pemuda, dia imannya bagus, tauhidnya bagus, ibadahnya bagus. Ketika itu dia di kampungnya ada merajalela sebuah kesirikan, dan kesirikan tersebut mereka menyembah suatu pohon besar. Ketika itu pemuda tersebut mengambil sebilah pedang dan ingin menebas pohon yang ada di sana. Ketika dia di perjalanan sudah benar-benar ingin untuk memberantas kesirikan tersebut, maka muncullah jin berwujud manusia. Nah, ketika itu dia langsung bertemu dengan jin tersebut yang menyerupai manusia. Lalu manusia itu bertanya, "Kamu siapa?" Dan jin itu menjawab, "Saya penunggu daripada pohon ini. Kalau kamu mau nebang, kamu harus melewati saya." Ketika itu pemuda tersebut langsung berbicara, "Melewatimu adalah hal yang sangat mudah, insya Allah." Nah, setelah pemuda tersebut berucap kata tersebut, lalu antara jin yang berwujud manusia dan pemuda tersebut berkelahi. Dan dengan sekejap jin tersebut bisa dikalahkan oleh pemuda tersebut. Lalu ketika pemuda ini ingin membunuh jinnya, jin tersebut berucap seperti ini, "Jangan kamu tebang pohon tersebut, jangan kamu bunuh saya akan memberi kamu dinar di setiap pagi di bawah keranjang tidurmu." Ketika itu pemuda tersebut tergiur akan janji manis dari jin tersebut, lalu dia mengiyakan. Nah, pemuda tersebut mengiyakan, lalu dia tinggal pergi. Ya memang setiap harinya, setiap dia bangun pagi, dia menemukan di bawah keranjang tidurnya itu ada dinar. Untuk jumlahnya tidak dijelaskan di riwayat tersebut. Ada dinar sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai hari keberapa dinar itu nggak muncul lagi di bawah tempat tidurnya. Nah, ketika itu pemuda tersebut marah, lalu mengambil lagi pedangnya, lalu dia berucap, "Demi Allah, saya akan tebas pohon tersebut dan saya akan bunuh jinnya." Nah, ini
Pemuda tersebut berangkat, lalu bertemu lagi dengan jin tersebut yang menyerupai manusia. Lalu dia berkata, kamu mau kemana? Saya mau menebas pohonnya, karena kamu udah nggak ngasih dinar lagi sama saya. Nah, ketika itu mereka berkelahi dan dengan sekejap pemuda tersebut dikalahkan oleh jin yang menantangnya. Lalu dengan sigap jin tersebut membunuh pemuda itu dengan berkata, engkau bisa saya kalahkan karena niatmu mencari harta atas dunia, bukan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita bisa mengambil ibrah bahwasanya penyelewengan niat itu sangat tipis. Emang dalam artian kata pertamanya dia ingin pergi untuk membasmi kesyirikan, tapi ketika dia dijanjikan lalu janji tersebut sudah habis atau expired masa tenggangnya, dia keluar dengan mengotori niatnya, kenapa saya nggak dikasih dinar, kenapa saya nggak dikasih harta. Ketika itu niatnya sudah mulai terselewengi, sudah mulai tercampur, maka jin akan mudah untuk mengalahkan manusia. Ya, itu maksud saya adalah kalau walaupun iman kita tinggi, iman kita bagus, sunnah kita lakukan, tapi tetap kita nggak boleh ujub, sombong, dan petantang-petantang. Kita tetap berikhtiar berdoa. Jadi jangan sampai kita sombong terhadap lingkungan sekitar, apalagi merasa paling tinggi. Memang kita diciptakan menjadi khalifah atau menjadi pemimpin di muka bumi ini, tapi bukan untuk disombong-sombongkan. Jadi saran saya untuk teman-teman yang lainnya, walaupun kita ke tempat seperti ini, tetaplah kita berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta banyak-banyak perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita terlindungi dari segala macam kejahatan dari makhluk yang Allah ciptakan terhadap diri kita, seperti itu. Jadi mungkin teman-teman yang di Bali khususnya, kalau di sekitaran, ya kita tahulah di lingkungan Bali seperti apa. Kita harus toleransi yang pertama, atas yang kedua kita harus banyak-banyak minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.